Hari ini saya akan bawakan firman, judulnya tentang harapan kosong, saudara. Saya akan bacakan ayat yang terlebih dahulu di 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Juga ayat yang ke-13 dikatakan begini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dan dikatakan di ayat ke-13 dikatakan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya agak bertanya-tanya soal kata pengharapan. Kalau kasih saya tahu, kita sering dengar khotbahnya. Kasih sesuatu hal yang luar biasa, yang paling besar. Yes. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, dikatakan kamu harus kasihi Tuhan. Dua hukum terutama ya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu, akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti manusia. Kita tahu khotbah tentang kasih. Luar biasa. Saya berkata kasih itu luar biasa. Dua hukum terutama adalah kasih. Iman, gak usah ditanya saudara. Iman membuat segala sesuatu yang tidak ada bisa jadi ada. Dengan iman biji sesawi, kita bisa lakukan perkara-perkara yang ajaib, memindahkan gunung. Tuhan Yesus berkata. Dasarnya iman dan percaya supaya kamu diselamatkan. Ada hal-hal yang luar biasa yang dikatakan. Dan dikatakan tinggal cuma 3 nanti. Nubuat gak ada lagi, bahasa roh gak ada lagi. Kepandaian, kepintaran, hikmat semua gak ada lagi. Yang ada cuma 3. Kasih, iman, pengharapan, dan kasih saudara. Yang paling besar adalah kasih. Tapi ada kata pengharapan di situ. Yang buat saya sedikit bertanya-tanya, Tuhan pengharapan kok termasuk di dalamnya. Kalau kasih sama iman saya setuju. Isinya Alkitab dibahas ini tentang apa? Iman, tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Iman percaya kepada Tuhan, bisa mendapatkan begitu banyak hal, perkenanan dari Tuhan karena kau punya iman percaya kepada Dia. Tapi pengharapan, kenapa masuk di dalamnya? Dan kalau saudara bisa baca urutannya, dikatakan iman, pengharapan, kemudian kasih. Yang terbesar adalah kasih. Yang terbesar kedua kira-kira siapa? Setelah kasih, yang paling besar setelah kasih apa? Kalau saya tulis iman, pengharapan, kasih. Kira-kira yang paling besar adalah kasih. Yang kedua terbesar siapa? Pengharapan atau iman? Bisa jadi pengharapan. Karena dia sudah nyusun. Iman, pengharapan, kasih. Yang paling besar kasih. Berarti setelah sebelumnya siapa yang paling besar? Pengharapan. Saya berkata, Tuhan kok bisa pengharapan ini sesuatu hal yang Tuhan mau berkata, kamu harus punya itu di hari-hari terakhir. Yang tinggal cuma ada 3 ini. Kamu punya iman, kamu punya pengharapan, dan kamu punya kasih. Tinggal dalam hidup kita orang-orang percaya. Saya bilang kenapa sih bisa ada pengharapan di tengah-tengahnya. Sampai suatu hari saya nonton satu klip. Dan klip ini menceritakan tentang suatu percobaan yang dilakukan oleh Dr. Kurt Richter tahun 1954 dari Harvard University. Dia lakukan percobaan. Dan dia lakukan percobaan itu dengan tikus saudara. Dan tikus ini percobaannya adalah dia dimasukkan dalam ember, gelas lah seperti ini ya. Bukan gelas sih sebenarnya, gelas besar gitu. Tikus ini dimasukkan, kasih air dulu, terus tikusnya dimasukin saudara. Percobaan yang pertama yang dia lakukan adalah dia masukkan tikus dalam air, dia tunggu kapan tikus ini tenggelam. Ditunggu sekian dan dia dapat 15 menit. Saat tikus ini dimasukkan dalam air, maka tikus ini akan mati tenggelam 15 menit waktunya. 15 menit sampai 20 menit dia mati tenggelam. Kemudian dilakukan percobaan yang kedua saudara.
Dia masukkan lagi jenis tikus yang sama, dia masukkan lagi ke dalam toples itu, ember itu dia diisi air, dikasih masuk di situ, dan dia tunggu. Tikus yang kedua dibiarin juga. Tapi begitu dia di menit 15, 20 sudah hampir tenggelam masuk. Dokter ini angkat tikus ini langsung, dibersihkan badannya, dikeringin, dikasih istirahat sebentar, dikasih makan dulu biar kuat. Terus apa yang dia lakukan? Dimasukkan lagi. Saudara mau tahu berapa lama tikus ini bisa bertahan setelah yang kedua dimasukkan? Mungkin ada yang berkata, Pak 5 menit, sudah capek 15 menit tadi kan, baru istirahat sebentar, paling 5 menit, 10 menit, atau 15 menit saudara? Enggak. Tahu tikus ini bertahan berapa lama? 40 sampai 60 jam baru tikus ini tenggelam. Rata-rata tikus yang dicoba 40 sampai 60 jam baru mati. Loh, saudara, pertama 15 menit aja udah gak kuat. Tapi percobaan yang kedua dimasukkan tikus yang sama, jenis yang sama. Dimasukkan ke dalam, diberi kesempatan yang kedua. Dan ternyata bisa bertahan 40 sampai 60 jam baru tenggelam. Itu artinya tikus ini bertahan 160 kali lebih lama dari yang pertama tadi, hampir mati. Saudara, penelitian itu berkata, kenapa sih kok bisa tikus ini bisa begitu kuat? Awalnya dia sudah mau mati, 15 menit itu sudah mau mati. Begitu diselamatkan, ditaruh, bersihkan sedikit, dikeringkan, dikasih makan, beri istirahat sebentar. Setelah dimasukkan lagi, kok bisa bertahan 40 sampai 60 jam berenang terus. Kemudian dokter ini berkata, jangan-jangan tikus ini punya pengharapan bahwa dia akan diselamatkan. Dia tahu sebentar lagi kalau aku mau mati nih, ada yang menyelamatkan aku. Ada pengharapan bahwa nanti ada yang dokter itu akan ambil aku pada saat aku sudah mau mati. Dia menyimpulkan tikus ini kerahkan seluruh tenaganya. Terus dia percaya, kenapa? Bahwa dia akan diselamatkan sebentar lagi. Dia simpulkan, dia tuliskan dalam jurnalnya dia. Waktu saya lihat itu saya berkata, nah ini. Kenapa ada pengharapan Tuhan masukkan di dalam 3 hal yang akan tinggal nanti di akhir zaman. Karena harapan yang saudara miliki itu membuat engkau punya kekuatan yang lebih lagi untuk terus menjalani, melewati hidupmu. Banyak orang sudah kehilangan pengharapan saudara. Waktu dia kehilangan pengharapan hidupnya gak akan kemana-mana dan cenderung akan berhenti dan akan selesai. Seorang yang sakit kanker saudara. Ibu saya pernah kena kanker, sudah meninggal. 13 tahun dia ngelawan kanker saudara. Sedangkan yang lain mungkin gak sepanjang beliau. Kanker payudara. Tapi kebanyakan orang saat kanker divonis, maaf bu, ibu kanker. Disurvei bukan karena kankernya yang bunuh dia. Tapi karena psikisnya, pengharapannya hilang. Apalagi dokter berkata, maaf bu, umur ibu enggak sampai 1 tahun mungkin ini kankernya ganas sekali. Kita belum ada obatnya, jebret. Saudara, jangankan 1 tahun. Paling hanya beberapa bulan, sebulan 2 bulan, biasa orang sudah meninggal. Kenapa? Bukan karena penyakitnya. Betul ada penyakitnya. Tapi karena tiba-tiba dia khawatir, dia tidak punya pengharapan lagi, dia down hatinya, pikirannya turun saudara, gak bisa lagi berharap. Tiba-tiba muncul ada satu saat yang bahaya dalam tubuh kita kalau kita ini terlalu depresi saudara. Yang akan memicu imunitas kita jadi turun, penyakit jadi masuk. Makanya Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Karena begitu kita sedih, kita depresi, kita nggak enak perasaannya. Kemudian kita ini tidak punya pengharapan lagi. Tiba-tiba ada satu saat yang dikeluarkan tubuh kita yang membuat imun kita jadi turun. Saudara. Nah imunnya turun, kankernya nyerang lebih ganas lagi. Banyak orang hari ini kehilangan pengharapan dalam hidupnya.
sehingga dia nggak bisa kemana-mana lagi. Banyak orang-orang yang punya pengharapan dia nggak bisa lagi menikmati hidupnya. Saudara, hari ini kalau saudara baca, lihat di video berita-berita, banyak kegilaan anak-anak kecil-kecil, remaja-remaja. Bikin konten menghadang truk yang jalan, saudara. Saudara baca itu, saudara lihat. Saya kan mikir, kenapa sih? Tapi mungkin anak-anak ini punya pengharapan sudah hilang nih. Saya percaya bukan dari keluarga-keluarga yang berkecukupan, yang kaya. Kenapa bisa begitu? Karena kecukupan kaya kadang punya pengharapan, saudara. Oh, nanti bisa punya ini. Kadang yang di bawah berkata, sudahlah kayak gini keadaannya. Keadaannya begitu berat, sekarang hilang pengharapannya. Lihat sekeliling yang begitu susah. Dia bilang, kalau aku bisa terkenal, aku mungkin bisa nanti naik hidupku. Dan dia pertaruhkan nyawanya cuma menghadang bus. Yes, tidak ditabrak, hari itu selamat. Tapi saudara tahu berapa banyak itu di berita. Kenapa saudara? Sudah nggak punya pengharapan lagi. Sudah tidak mengerti lagi artinya buat hidup kita. Orang Abraham, saudara, saya bacakan di Kejadian 15 ayat 1 sampai 3. Coba ini baca nih, orang Abraham loh ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini Tuhan janji loh sama Abram. Abram, upahmu akan sangat besar. Tahu jawabannya Abraham? Jawabannya Abram nih. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau akan berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara bisa bayangkan Tuhan berkata, bergairah sekali dia berkata, aku akan memberkati kamu Abraham, akulah perisaimu. Abraham jawab apa? Kamu ngasih apa? Buat apa? Aku kaya buat apa? Toh seluruh hartaku nanti buat ini kok, Damsyik. Buat apa kamu kasih aku? Yang dapat semua Eliezer kok. Lihat bagaimana Tuhan bergairah pengen memberkati hidupnya, pengen berkata aku perisaimu, jarang-jarang loh. Ada janji yang hebat seperti ini, aku akan memberkati engkau. Tapi lihat responnya berkata, for what? Buat apa? Kamu kasih aku apa lagi? Percuma. Toh semua harta yang kau berikan aku harus kasih ke orang pelayanku itu. Aku gak punya anak. Orang yang kehilangan pengharapan saudara. Mengerikan. Orang yang punya kehilangan pengharapan, Tuhan kasih janji. Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Tuhan kasih seperti masa depan yang ajaib, cuma berkata, mana percuma, gak mungkin. Makanya Tuhan mau ada pengharapan di dalam hidup kita saudara. Tuhan mau ada pengharapan di dalam hatimu. Karena kalau ada pengharapan kau akan kuat terus. Dan engkau akan jadi orang yang menikmati terus. Punya gairah dalam hidupmu. Punya semangat dalam hidupmu. Orang yang sudah kehilangan pengharapan akan sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Orang-orang ini akan menjalani hidup dengan gak jelas saudara. Sembarangan, tidak ada gairah lagi. Bangun cuma ya sudahlah, hidup anak kayak gini lagi. Tidak ada harapan lagi dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan sumber pengharapan. Hari ini Tuhan mau berikan pengharapan buat saudara yang sudah kehilangan. Karena itu hari ini saya ingin sama-sama kita belajar sesuatu saudara. Yaitu tentang harapan. Supaya apa? Saya berdoa pulang dari tempat ini, hidup saudara lebih bergairah. Karena punya pengharapan yang baru. Saya harap pulang dari tempat ini, saudara bisa jalani hidupmu dengan lebih semangat. Dengan lebih bergairah. Karena apa? Karena Tuhan sedang berikan hal yang terbaik. Dia sedang siapkan yang terbaik buat saudara dan saya dalam hidup kita. Tapi saudara di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 ayat 2 sampai 28. Ada satu cerita. Makanya jadi judul khotbah hari ini. Ada seorang yang bernama perempuan Sunem. Dia itu punya suami tapi dia gak punya anak saudara. Suatu hari Nabi Elisa selalu lewat singgah di rumahnya. Sehingga dia berkata sudah kita buatkan kamar kecil lah di lantai 2. Kita buatin kamar kecil supaya nanti Elisa bisa tinggal di situ Nabi Elisa. Dan dia buatkan dan suatu kali Elisa lihat ini orang butuh apa sih. Bujangnya berkata Nabi ini berarti orang kaya ini.
Dia nggak butuh apa-apa. Dia kayaknya butuh satu. Dia berkata, dia butuh anak. Dan hari itu Elisa berkata, sini perempuan Sunem, tahun depan kamu akan punya anak. Dan perempuan Sunem ini berkata, tidak hamba Tuhan. Jangan berbohong, berdusta padaku. Orang yang sudah kehilangan pengharapan, dapat janjinya Tuhan aja saudara, udah gak percaya. Ini hamba Tuhan loh ini. Ini nabi luar biasa loh, Nabi Elisa itu. Belah laut dibelah loh. Wah, sungai dia lewat tuh dia belah juga loh. Ini orang punya mujizat, 16 mujizat dia kerjakan sepanjang hidupnya yang ajaib. Waktu dia berkata ini orang ngomong sekali saudara, orang menghormati, ini bukan nabi biasa Elisa. Ini nabi yang zaman itu top. Ini muridnya Elia sudah naik, tinggal jatuh ke Elisa urapannya, ini orang top, markotop orang bilang. Ini nabi luar biasa, kalau ngomong pasti jadi. Bayangin saudara, dia ngomong tahun depan kamu akan punya anak. Dia berkata jangan berdusta padaku. Orang yang tidak punya pengharapan sudah habis. Saya nggak tahu, mungkin dia sudah tua. Mungkin apalah, saya nggak ngerti. Tapi bisa aja perempuan Sunem berkata stop, jangan berdusta padaku. Saudara bisa bayangkan itu. Sekarang kalau firman Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Saudara kamu diberkati. Stop firman Tuhan. Jangan berdusta padaku. Kenapa? Sudah hilang pengharapan. Kalau hari ini hamba-hamba Tuhan katakan, Bu, Tuhan berkata kamu akan diberkati. Stop berdusta sama saya ya Pak. Saudara, orang yang kehilang pengharapan itu mengerikan. Sudah tidak lagi percaya, peduli dengan semua janji-janji Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita kemudian singkirkan, Tuhan berkata percuma. Udah ada pengharapan, enggak percuma. Semua perkataannya percuma. Lihat hidupku kayak gini. Saudara butuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan hari itu benar tahun depannya dia punya anak. Dan anaknya besar, suatu hari kerja di ladang dengan bapaknya, tiba-tiba kepala anak ini sakit. Saya nggak tahu sakit apa, mungkin apalah gitu ya. Sakit dan dibawa, waktu dia cek anaknya meninggal. Sangat cepat saudara. Meninggal, dia berkata sama suaminya, sudah bawa ke atas, ke kamarnya Nabi. Saya tak pergi ke Nabi Elisa. Dan dia datang ke Nabi Elisa, dia berlutut, dia nangis di kakinya, dia berkata. Dia gak ngomong apa-apa. Dia nangis, Elisa juga, aduh Tuhan menyembunyikan. Kadang-kadang Tuhan menyembunyikan sesuatu loh. Gak ngasih tahu terus-terusan. Dan hari itu wanita ini nangis. Dan dia berkata, di ayat yang terakhir berkata seperti ini saudara. Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong saudara. Padahal dia sudah dikasih loh. Tapi dia berkata, jangan kasih aku harapan kosong. Lihat, sekarang lihat nih. Apa yang kau katakan, betul aku punya anak. Tapi lihat sekarang anakku mati, tahu enggak? Dan kematian, saudara mau buat apa dengan kematian? Tidak bisa buat apa-apa. Siapa yang bisa kalahkan kematian? Zaman itu. Siapa yang bisa bangkitkan orang? Elia sudah enggak ada, mana bisa bangkitkan? Dan dia berkata, jangan beri aku harapan kosong. Seberapa di saudara juga dalam hidup saudara juga teriak mungkin ke Tuhan, jangan beri aku harapan kosong. Amsal 13 ayat 12 dikatakan begini, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ada yang namanya harapan yang kosong, ada namanya harapan yang jadi dalam kehidupan saudara. Saya kalau tanya saudara, siapa yang pengen harapannya jadi harapan yang kosong, pasti gak ada yang mau angkat tangan kan. Tapi kalau siapa yang pengen harapannya jadi dalam hidupmu, semua impianmu, keinginanmu, saudara pasti angkat tangan. Saya Pak yang paling utama. Tapi apa yang bisa membuat harapan itu jadi, dan apa yang membuat harapan kita
Impian kita jadi kosong saudara. Dan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang membuat harapan kita menjadi kosong. Yang pertama adalah saudara, salah menaruh pengharapan kita. Nah ini yang pertama. Dan the most important, yang paling penting saudara. Kepada siapa sih kita taruh pengharapan kita hari ini? Banyak orang saudara. Yang pertama adalah pengharapannya kepada manusia. Nah, kita manusia ini gampang sekali berharap pada manusia untuk nolong kita. Ya. Begitu ada orang yang tolong kita sekali, maka kita akan cenderung ke situ terus untuk mencari pertolongan. Pak Victor katanya orangnya baik sekali, suka nolong. Ada orang datang, Pak saya butuh duit gini, sudah berkati. Tapi suatu kali, berulang-ulang kali ada seorang yang terus datang kejar beliau. Berkata, Pak Victor, yang lain tidak mau bantu saya. Cuma Bapak saja yang mau bantu. Saya tidak mau pergi dari rumah Bapak sebelum Bapak kasih saya uang. Tiba-tiba hatinya berubah saudara. Harusnya pengharapan itu ke Tuhan. Tapi kemudian pengharapannya kepada manusia. Nah, di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, ketika pengharapan kita tertuju kepada manusia, pengharapanmu adalah pengharapan yang kosong, saudara. Hatimu tertuju ke manusia, langsung kutuk turun dalam kehidupanmu. Bukan berarti kita berharap cuma, berharap dia setia ya baik sih. Tapi kalau saudara itu berharapnya sampai benar-benar aku tidak bisa lagi ada yang nolong. Cuma ini orang ini yang bisa nolong aku. Kalau hatimu sudah sampai segitu loh saudara, hati-hati hidupmu akan terkutuk. Tidak ada berkat buat orang-orang yang mengandalkan manusia dalam kehidupannya. Untuk tolong dia. Untuk saudara bisa capai harapanmu. Kau berkata harapanku adalah ini. Pengharapanku si ini bisa bantu aku. Supaya aku dapat apa yang aku mau, yang aku inginkan. Saudara akan jadi orang yang terkutuk saudara. Banyak orang awalnya itu bergantung ke Tuhan. Tetapi begitu kadang Tuhan kasih utus orang untuk nolong, hatinya berubah. Awalnya dia bergantung ke Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan berkata, malaikat kasih hambaku suruh tolongin lah. Kirim Pak Victor untuk nolongin. Bantuin orang ini. Nah, Pak Victor diomongi, kasih berkat, bantu. Tiba-tiba orang ini bukan lagi ke Tuhan pengharapannya. Berubah menjadi ke manusia yang nolong dia. Nah, sebegitu kamu berpindah hatimu dari Tuhan, pindah ke manusia saudara. Ada kutuk dalam hidupmu yang membuat engkau tidak akan bisa diberkati. Tidak akan bisa mendapatkan harapanmu yang terpenuhi dalam hidupmu. Orang yang lumpuh 38 tahun, saudara, baca di Alkitab. Harapannya ke manusia. Waktu Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh Pak? Dia berkata, tidak ada orang yang bawa aku masuk. Bayangkan saudara, dia tunggu dengan sekian puluh tahun, dia tunggu di situ. Tidak ada satupun manusia yang mau bantu dia untuk masuk ke kolam di Bethesda itu. Saat malaikat lagi goncang. Orang lain dibantuin tuh. Orang lain mungkin yang cuma nggak bisa dengar, dia kan bisa lihat airnya tergoncang, langsung lari, masuk sembuh. Ini orang yang lumpuh puluhan tahun loh saudara, matanya lihat orang-orang sembuh, orang-orang ditolongin. Saudara tahu kekecewaannya, pengharapannya sudah hilang, berkata, tidak ada yang mau bantu aku. Semua bantu dirinya sendiri, semua memikirkan dirinya sendiri. Saudara mau percaya, taruhkan pengharapanmu kepada manusia, saya kasih tahu, manusia mengecewakan saudara. Termasuk hamba Tuhan juga mengecewakan. Saudara kadang kita berharap, wah hamba Tuhan ini nanti akan bantu aku, akan begini aku. Saudara, kadang kami mengecewakan saudara. Hamba-hamba Tuhan juga mengecewakan manusia. Kenapa tidak pengharapanmu taruh ke Tuhan? Kenapa taruh ke manusia yang bisa bantu saudara? Enggak bisa. 38 tahun harapannya kosong hari itu. Untung Tuhan datangi, kamu mau sembuh.
Nggak ada Tuhan. Untung Tuhan berkata, ya wis kalau nggak ada yang bantu saya pulang. Untung dia berkata, bangun angkat tilammu. Dan hari itu dia disembuhkan. Pengharapanmu ke siapa hari ini saudara? Pada manusia lain? Daud tulis Mazmur, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia coba lihat, mana nih bosku, pemimpinku, orang-orang hebat di atasku. Mana yang bisa tolong aku? Tidak ada yang nolong saudara. Matanya coba mencari, mana yang bisa nolong? Enggak ada yang nolong. Siapa yang nolong? Tuhan. Hatimu hari ini jangan tertuju ke manusia saudara. Jangan pengharapanmu itu ke manusia, pemimpinmu, bosmu mungkin di kantor. Gak usah, pengharapanmu ke Tuhan. Biar nanti Tuhan yang menggerakkan semua di sekelilingmu. Mengatur semuanya. Sehingga harapan-harapanmu jadi dalam hidupmu. Tapi jangan pernah taruh pengharapanmu pada manusia. Karena yang pasti mereka akan mengecewakan saudara. Yang kedua adalah pengharapan kepada diri sendiri. Nah ini juga sama. Yeremia 17 ayat 5 dilanjutkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Banyak orang punya pengharapan di hartanya, kepintarannya, dirinya sendiri. Saya waktu kecil diajarin sama mami saya. Michael, kamu tahu gak, orang itu mengecewakan. Dia sering dikecewakan orang. Jadi dia ajari, kamu pokoknya ya, kamu harus bisa sendiri. Kamu harus belajar. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Andalkan dirimu sendiri. Nah ini yang bahaya juga saudara. Dunia sekarang juga mengajarkan hal yang sama. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Kita bisa dengan kekuatan kita. Nah saudara lakukan itu. Mengandalkan dirimu sendiri, sama aja saudara. Saudara juga masuk orang yang terkutuk. Pak, orang lain di dunia juga mereka diberkati, mereka jadi juara, mereka jadi luar biasa. Betul. Disertai dengan banyak kesusahan. Tapi kemudian apakah yang paling penting? Yaitu keselamatan jiwa saudara. Alkitab ngomong, buat apa kamu punya seluruh dunia kalau kamu kehilangan jiwamu? Buat Tuhan keselamatan jiwa saudara lebih penting saudara dari semuanya. Nah banyak orang ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Sampai Tuhan tuh harus turun tangan. Seorang bernama Naaman, kurang apa sih Naaman? Dia punya kekuasaan luar biasa, dia panglima tertinggi hari itu di Aram. Dia penuh kuasa, dia kaya. Tapi hari itu ada satu yang membuat dia gak bisa apa-apa, dia kusta saudara. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kusta selain dari Tuhan. Kadang Tuhan harus kasih satu masalah yang buat kita, aku gak bisa ini. Bagus saudara, buat apa? Buat hatimu tuh balik ke Tuhan. Ada orang saya lihat, kenapa kok punya masalah ini ya? Kok yang ini gak punya masalah itu, kok ini? Buat apa saudara? Supaya kita tahu kita ini punya hati itu supaya apa? Bisa berharap ke Tuhan. Karena kalau semua baik hidup kita, saya percaya tidak ada yang cari Tuhan. Kadang Tuhan harus izinkan itu terjadi, bukan buat jahat loh saudara. Tapi supaya hatimu berharap ke Tuhan, balik ke Tuhan. Rasul Paulus saudara tahu, ini orang pintar, pandainya luar biasa, jenius dalam hal rohani, firman Tuhan, ini orang jenius saudara. Dia tulis hampir setengahnya Perjanjian Baru dia yang nulis saudara. Ini orang gak main-main. Di awal-awal suratnya dia berkata, aku ini gak kalah dari rasul-rasul yang luar biasa itu. Dia tunjuk Petrus, dia tunjuk semua itu murid-murid Yesus. Aku ini gak kalah yo. Sampai Tuhan harus kasih yang namanya duri dalam daging. Gak tahu itu apa, penyakit, kelemahan aku gak tahu juga. Yang membuat dia akhirnya di ayat di kitab-kitab akhir yang dia tulis. Dia bilang apa saudara? Aku ini yang paling hina di antara semua rasul-rasul. Karena aku menganiaya umat Tuhan. Saudara bisa tahu perubahannya?
hatinya dibuat Tuhan ke Tuhan. Awalnya, wah bisa, kekuatan. Raja Nebukadnezar, dia berkata, aku bangun kerajaanku semua dengan kekuatan, dengan hikmatku. Sama Tuhan direndahkan, saudara. Supaya apa? Tahu, bukan karena kekuatanmu. Saudara mau andalkan kekuatan saudara sampai berapa lama? Satu titik, kau tahu kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Abraham tahu, satu titik dia berkata, aku tidak bisa lagi. Waktu dia masih bisa, dia punya anak Ismail. Tuhan berkata, no, bukan itu anak perjanjian. Sampai benar-benar tidak bisa apa-apa. Waktu itu dia masih bisa berhubungan dengan Hagar sehingga bisa punya anak. Tapi di umur yang ke-99 tahun, Sarah berkata, Tuhanku sudah mati, pucuk sudah nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa bereproduksi lagi, sudah nggak bisa lagi berhubungan. Sudah nggak bisa. Di titik dia sudah berkata tidak bisa lagi mengandalkan kekuatannya. Tuhan hadir, I am the Almighty God. Saya adalah Tuhan alam semesta, Tuhan yang berkuasa. Kamu akan punya anak. Tiba-tiba Tuhan kasih kekuatan, gairah kembali, kekuatan yang baru. Akhirnya punya Ishak tuh. Dan tidak berhenti di situ. Itu sudah mati loh saudara, mati. Artinya mati pucuk sudah gak bisa lagi punya anak. Sudah lemes saudara. Tapi tiba-tiba dapat urapan dari Tuhan, perjanjian dari Tuhan. Kuat lagi tuh, punya anak lagi banyak tuh. Saudara semua, Tuhan itu gak mau kalau kita tuh mengandalkan kekuatan kita. Bahkan Mazmur juga berkata, di 147 ayat 10, 147 ayat 7 dikatakan, ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara tahu kenapa Yakub dipukul pangkal pahanya? Itu kalau nggak dipukul saudara, hari itu Yakub sama Esau perang. Esau datang dengan 400 orang. Itu bukan datang untuk menyambut. Pegawainya Yakub kasih tahu, Yakub ini Esau datang nih, bawa 400 orang. Saudara mau nyambut 400 orang, itu laki-laki semua. Artinya apa? Ini mau perang nih. Pulang ini, Yakub kan disuruh pulang tuh. Datang gini, waduh Esau di sana bawa 400 orang. Itu mau dibunuh itu Yakub itu. Tapi karena Yakub bergumul dengan Tuhan, kuat-kuat, dipukul pangkal pahanya, terplecok. Jalannya pincang saudara, pakai krek gitu loh, jalan. Begitu Esau lihat Yakub itu jalan, kakinya sudah terplecok gini. Oh Mesai adikku ya, dihukum Tuhan. Dia nggak jadi perang. Itu kalau Yakub gagah jalan gini, wah ketemu. Itu pukul-pukulan saudara. Lalu Esau itu sudah dendam sama Yakub. Begitu dia lihat, sudah kayak gini bentuknya, gak usah lah. Loh Tuhan itu bekerja loh. Saudara, saat saudara mengandalkan kekuatanmu, itu bahaya loh. Kamu akan jatuh dalam kesombongan, kau akan kehilangan jiwamu. Dan harapan-harapanmu akan jadi kosong. Musa juga sama, dia pakai kekuatannya, dia pikir Tuhan kasih dia membebaskan. Harapannya adalah aku akan jadi pembebas, pemimpin bangsa Israel yang membebaskan. Dia bunuh pakai kekuatannya, dia bunuh orang Mesir. Dikejar itu loh saudara. Lari Musa. Sampai waktu Tuhan memilih dia kembali. Saudara, harapanmu hari ini jangan taruh di dirimu ini loh. Betul kita kerjakan, betul. Saudara mengerjakan, semangat, betul. Tapi harapanmu itu ke Tuhan. Jangan berkata, aku karena kuat, aku bisa. Satu kali kamu sudah lemah, habis tenagamu semua, mau apa saudara? Ada orang yang mengandalkan, kaya aku, kekayaanku, aku pasti bisa beli semua. Harapanku pasti jadi kalau aku kaya, karena aku punya uang banyak. Satu kali kekayaanmu tidak akan bisa nolong kamu saudara. Kalau kau cuma mengandalkan apa yang kamu miliki. Yang ketiga adalah pengharapan yang saudara taruh ke dunia. Dunia ini namanya sistem saudara. 2 Raja-Raja 18 ayat 21 dikatakan begini.
Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai, itu yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Ini ngomongan dari Asyur, saudara. Dia berkata, kamu berharap sama Mesir? Mesir itu kayak gini loh. Mesir itu siapa sih? Itu adalah dunia ini sekarang, saudara. Kalau saudara menggantungkan dirimu pada dunia, suatu kali dunia akan nusuk balik hidupmu, saudara. Di Yeskiel 29 ayat 7, kali ini Tuhan yang ngomong. Ini dunia yang ngomong, Asyur yang ngomong, sekarang Tuhan yang ngomong. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, dia ngomong sama Mesir, engkau patah terkulai dan engkau melukai bau mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka terhuyung-huyung. Saudara, kalau saudara ini percayanya kepada dunia, sistem dunia. Pak, saya pengen punya mobil, Pak. Pengen punya ini, Pak. Oh, langsung. Gak bisa ini aku. Aku bisa kalau kredit. Pokoknya cuma bank yang bisa nolong. Saudara, suatu hari bank itu bisa nusuk balik, saudara. Maaf yang kerja di bank ya, saudara. Tidak bermaksud, tapi ini kenyataan. Pinjem, Pak, di bank, Pak. Gampang prosesnya. Iya, pinjemmu terus. Kalau kau mengharapkan itu loh, saudara. Loh, salah nggak? Nggak salah. Serius nggak salah, saudara pinjam di bank nggak apa-apa. Tapi kalau pengandalanmu berkata, cuma bank yang bisa nolong aku. Usahamu nggak bisa besar, iya soalnya aku nggak pinjam bank. Saudara cuma pikiranmu itu. Soalnya aku nggak ditolongi sama ini, bank ini. Soalnya aku nggak ditolongi sama ini, saya mau kasih tahu saudara. Saudara akan menyesal dengan itu. Bisa-bisa tiba-tiba patah terkulai dan menusuk saudara. Itulah Mesir, itulah dunia. Saat saudara mungkin keuangannya baik, it's okay, bayar terus ya enggak masalah. Begitu nunggak mulai ditanyain, Pak kapan bayarnya? Oh ya Pak saya lagi susah, ini anak saya lagi sakit. Ya tapi gimana ya Pak? Enggak salah lah bank juga bukan uangnya, dia itu pakai uangnya saudara yang nabung toh saudara. Dia juga bertanggung jawab, enggak salah. Tapi kalau saudara taruh pengharapanmu di bank, di sistem dunia, dia akan gigit balik saudara saat saudara enggak punya apa-apa. Dia kan gini kan? Begitu kamu bertopang, aduh harapanku ini bang tolongin aku. Begitu kamu taruh harapanmu di situ. Alkitab berkata dia patah terkulai dan dia melukai bahumu. Waduh saudara, saudara mau percaya sama bang sistem dunia? Saudara mau taruh pengharapanmu di dia? Jangan saudara, pengharapanmu harus ke Tuhan. Tidak masalah saudara pinjam. Saudara mau kredit boleh, tapi berkata Tuhan engkau pengharapanku. Engkau tolong aku. Jangan sedikit-sedikit berharapnya nanti ini yang tolong aku. Ini yang bantu aku. Jangan saudara. Hatimu itu ke Tuhan. Berkata Tuhan kalau engkau mau bisa Tuhan. Kalau engkau tolong aku bisa Tuhan. Banyak kesaksian. Gak usah pinjem. Gak usah minta pertolongan dari orang lain. Tuhan tolong sendiri. Banyak saudara kesaksian-kesaksian. Ini tahu putus Bu Aning selalu diomongkan. Besar sekarang, luar biasa, jadi berkat luar biasa ajaib. Apa dimulai dari pinjaman dunia? Enggak saudara. Mereka mulai dari kecil, dari mereka sendiri. Jadi besar, jadi luar biasa. Jangan taruh pengharapanmu pada diri sendiri, pada manusia orang lain, pada dunia ini saudara. Mari taruh pengharapanmu ke Tuhan. Kenapa? Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah apa? Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Maksudnya apa nih Pak? Saudara pengharapanmu itu seperti jangkar. Dan dikatakan ditaruhnya, dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Belakang tabir itu ada apa saudara? Kalau saudara belajar kita diajari berapa kali ya tentang ruang kudus. Ada halaman ruang kudus, ada ruang maha kudus. Nah yang di belakang tabir itu artinya ruang maha kudus. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada tabut Tuhan. Ada gambar kerubimnya, patung kerubimnya. Dan dikatakan tiap kali Tuhan hadir, dia akan bertahta atau hadir di atas dari tabut itu saudara. Tabut perjanjian. Dia hadir di atas itu.
Artinya tabut ini adalah tahtanya Tuhan, singgasananya Tuhan. Dan dikatakan pengharapanmu itu seperti jangkar yang ditaruh. Ditaruhnya di mana saudara? Di belakang tabir. Belakang tabir itu apa? Ada di situ tabutnya Tuhan yang adalah tahtanya Tuhan. Saudara bisa bayangkan, di surga Tuhan lagi duduk di tahtanya. Ada jangkar-jangkar ke dunia ini. Ke siapa? Ke saudara dan saya yang berharap sama dia. Mungkin malaikat lewat, kok ada apa ini? Ini apa toh Tuhan? Kok ada kayak jangkar-jangkar kayak gini? Tuhan berkata itu pengharapan orang-orang HTE kepadaku. Wih. Saudara kalau dia lihat ini jangkarnya siapa? Oh ini jangkarnya Pak siapa? Pak Joko, ini jangkarnya siapa ini? Oh ini jangkarnya Michael, ini jangkarnya Pak Dedi. Itu Tuhan lihat semua pengharapannya. Bayangkan saudara, tiap hari saudara punya pengharapan ke Tuhan. Kau sedang taruh jangkarmu di tahtanya Tuhan dan Tuhan tiap hari lihat, oh ini tuh, oh ini lagi berharap sama aku. Saudara, apa sih yang tidak bisa dikasih sama Tuhan dalam hidup saudara? Asalkan saudara taruh pengharapanmu ke Tuhan saudara. Tapi juga dikatakan sauh yang kuat dan aman buat jiwa. Sekali lagi Tuhan tidak peduli dengan yang lain, dia peduli dengan jiwa saudara yang selamat. Maaf nih, kalau dia harus pukul kita supaya jiwa kita selamat, dia akan lakukan itu. Terkadang kita nggak sadar saudara. Kadang kita punya harapan-harapan yang salah. Yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara, maukah kita hari ini taruh pengharapan kita ke Tuhan? Aman buat jiwamu. Buat apa? Supaya nggak hilang. Kamu taruh harapanmu pada manusia, jiwamu bisa hilang. Taruh harapanmu pada diri sendiri, jiwamu bisa hilang. Kau taruh harapanmu pada dunia, jiwamu bisa hilang. Seberapa banyak orang yang jiwanya hilang, taruh pengharapannya di dunia. Berharap, wah kalau masuk investasi ini langsung keluar. Iya, dia taruh semua saudara, hilang semua. Beberapa kasus terakhir investasi, hilang semua uangnya, nangis. Itu uang pensiun zaman nanti aku tua, itu sudah tak masukkan semua. Sekarang tidak bisa ditarik, hilang semua uangnya saudara. Nangis, nangis. Karena dia berkata, pengharapanku ini bisa tolong aku. Nanti kalau aku tua, tabunganku ini bisa berkembang banyak. Tak masukin ke investasi ini. Asal serakah pengen dapat cepat. Dia mau percayakan dirinya ke dunia. Saya gak berkata investasi jahat. Enggak loh ya. Yang benar-benar ya investasi yang benar saudara. Ya, bukan. Tapi kalau serakah saudara. Dan pengharapanmu ke situ, taruh semua. Hilang saudara. Pengharapan kepada dunia, orang membuat jiwa Anda gak aman. Kalau taruh pengharapanmu ke Tuhan, ada yang namanya keamanan saudara. Dan yang ajaib lagi saudara. Di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukan cuma jiwanya aman, orang yang taruh pengharapannya ke Tuhan, Alkitab berkata engkau akan diberkati. Kalau hatimu tertuju ke Tuhan, pengharapan terus ke Tuhan, Tuhan berkata bukan cuma jiwamu aman, tapi juga apa? Engkau akan diberkati. Di Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau engkau berharap kepada manusia, seperti orang yang 38 tahun itu, dia berharap ada yang turunkan dia ke dalam kolam Bethesda supaya bisa sembuh. Dan 38 tahun dia tunggu, tidak ada satupun orang yang mau bantu dia. Tapi kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kamu taruh pengharapanmu ke Tuhan, dia gak akan mengecewakan saudara. Ibrani 10 ayat 23 dikatakan begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Saudara taruh pengharapanmu ke Tuhan?
Tuhan berkata, aku setia, Bu. Aku setia. Aku akan jawab, aku tidak akan kecewakan kamu. Aku akan jadikan harapanmu jadi kenyataan. Apa harapan saudara hari-hari ini? Tidak ada yang terlalu tinggi dan terlalu susah buat Tuhan berikan itu dalam hidup saudara. Tapi apa harapanmu hari ini? Yang kedua saudara, tadi yang pertama adalah saudara salah taruh pengharapan. Yang kedua, kenapa sih ada harapan yang kosong dalam hidup kita? Yang kedua adalah harapan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah ini, Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak sekali orang punya harapan-harapan yang untuk hanya memuaskan hawa nafsunya. Suatu hari ada seorang motivator datang, dia ngasih motivasi ke guru-guru. Bukan di sini, masih sudah lama, cukup lama, 10 tahun mungkin berapa tahun yang lalu. Dan dia berkata gini, wah saya mau semua punya harapan-harapan. Siapa yang punya harapan? Saya Pak, semua angkat tangan. Oke, sekarang saya mau kalian bikin klip tentang harapan-harapan kalian. Saya pengen kalian cari gambar, kalian tulis gambarnya tempel. Wah kami cari itu saudara, semua nyari. Besok ya, besok. Gunting yang pengen mobil, ya boleh mobil. Tempel mobil yang kalian pengen kan, tempel semua. Kumpul tuh saudara tuh, kan sebelum selesai saya juga ada ikut. Saya juga punya, saya juga teman-teman saya liatin. Saya bilang, mobilmu apa itu? Ini hypercar, BMW i8 saudara. i8 dulu belum, itu baru pertama keluar, itu harganya 3 miliar. Ini, lah aku masih naik motor gitu, gak apa-apa. Wah, aku pengen ini nanti. Ya, oh ya wis lah. Berarti barangnya belum keluar, belum diproduksi loh saudara barangnya gitu. Sekarang sudah. Saya pengen ini. Oh iya. Satu teman saya tak liatin, kamu pengen apa? Saya pengen ini nih, rumah. Dikasih rumah besar sekali. Karena rumah saya kecil. Oh iya wis enggak apa-apa. Buat apa? Ya wis pokoknya ini, disuruh ini kok. Oh iya wis. Yang satu lah parah satu. Aduh, parah. Ini gambar apa? Kok planet? Ya aku pengen punya rumah di bulan. Saya bilang, Bu, jangan gitu. Saya bilang, enggak gitu juga konsepnya. Saya bilang, iya sih cuma, ya sudahlah. Gitu. Kadang susah kan gitu loh. Enggak apa-apa, tapi kan beriman. Ya, enggak apa-apa lah. Saya juga lakukan hal yang sama, saya juga tempel saudara. Aku juga pengen punya mobil ini. Saudara, apakah semua itu jadi sampai hari ini? Tidak ada satu pun yang jadi. Bukan berarti Tuhan enggak mau beri saudara. Bukan. Buat apa? Buat memuaskan hawa nafsumu. Toh kalau kamu misalnya dapat itu, apakah kamu masih bisa setia dengan Tuhan? Apakah kamu kemudian bisa cinta Tuhan? Apakah kamu akan tetap ke gereja, ibadah cari Tuhan? Loh, Tuhan tuh memikirkan keselamatan jiwa loh saudara. Dan hari itu semua, apa yang saudara harapanmu hari ini? Kalau sudah terlalu memuaskan untuk memuas semua, biar hawa nafsumu ini, wah gitu, biar apa? Biar tambah keren loh Pak. Datang ke JKI HTE, aku bisa naik mobil Lamborghini gitu, tak parkir gitu di situ. Biar semua orang lihat aku, buat apa saudara? Jatuh-jatuhnya adalah saudara kehilangan keselamatan. Karena saudara pamerkan, mau sombongkan. Duh saudara, enggak apa-apa loh punya impian-impian, harapan-harapan yang tinggi. Enggak salah, Tuhan bisa berikan. Tapi apakah itu cuma untuk memuaskan hawa nafsu saudara? Ataukah ada tujuan dalam itu semua? Saudara, kalau saudara diberkati, itu ada tujuannya loh saudara. Kalau hari ini dia kasih kamu 5 talenta, artinya dia kasih kamu berkat yang banyak, lebih dalam hidupmu. Itu ada tujuannya. Suatu hari saudara harus kembalikan di hadapan Tuhan. Jangan enak-enakan saudara. Bukan untuk gagah-gagahan itu. Harta yang saudara terima, uang yang saudara terima, bukan untuk saudara gagah-gagahan di depan orang. Itu ada tujuannya. Suatu hari kalau Tuhan tanya, mana kembaliannya? Mana yang sudah aku kasih? Berkat yang begitu banyak yang aku kasih, mana kembaliannya buat aku? Oh Tuhan, di bangku ada loh, 50 mm loh Pak. Di bangku enggak peduli. Aku selama ini enggak pernah terima. Surga enggak pernah terima yang kamu kasih.
Loh, tapi aku kembangkan di bangku banyak sekarang uangnya. Sorry, aku enggak pernah terima. Surga enggak pernah terima. Kenapa? Alkitab berkata kalau engkau memberi, engkau mengerjakan apa yang Tuhan perintah. Di dunia menerima, gereja menerima, hamba Tuhan menerima. Tapi di surga aku menerima. Jadi waktu kamu taburkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk penginjilan, sepertinya uangnya kamu kasihkan kepada manusia untuk kelola, untuk jangkau jiwa-jiwa. Tapi Tuhan di surga menerima. Jadi kalau saudara berkata nanti dia minta, dia tagih 5 talenta yang dia berikan, berkat yang dia terima. Dia kasihkan kepada saudara. Supaya saudara bisa kembalikan dengan cara apa? Dengan saudara biayai penginjilan. Biayai pekerjaan Tuhan. Maka itu akan naik di hadapan Tuhan. Oh, sudah kembali nih. Kemarin kasih berapa itu? Kasih 100 juta, Pak. Sekarang sudah balik. Ini orang luar biasa loh. Buat penginjilan, buat jangkau jiwa-jiwa, buat memenangkan jiwa-jiwa pekerjaan Tuhan. Dia sudah kasih balik ke surga. Tuhan lihat, wih luar biasa. Kasih lagi dong. Percayakan lagi yang lebih besar. Tiba-tiba hidupmu akan luar biasa. Saudara pikir, saudara hari ini yang pakai dengan harapan-harapanmu, hawa nafsu, buat hawa nafsu, tinggalkan saudara. Kenapa enggak pakai semua hidup kita untuk Tuhan? Kenapa enggak harapan-harapanmu adalah berkata, biaya usahaku ini bisa memberkati orang-orang. Biaya perusahaanku bisa lebih banyak lagi, jangkau jiwa-jiwa. Bagaimana aku bisa membiayai ya pekerjaan Tuhan di gerejaku, di bangsa-bangsa. Gimana caranya ya? Kalau saudara pikirkan itu harapanmu, engkau tempelkan dengan apa yang Tuhan mau. Harapanmu akan jadi dan tidak pernah kosong saudara. Ada seorang saya baca di artikel gara-gara COVID kemarin. Saya baca sudah 3 tahun yang lalu. Dia punya kekayaan 9 triliun saudara. 9 triliun. Dia punya kondominium yang sangat bagus di lantai 25 apa berapa itu saudara. Orang yang punya kekayaan 9 triliun ini, dia tidak punya keluarga apa-apa. Dia cuma sendiri hidupnya. Dia kejar, dia dapat semua kekayaan. Saudara tahu, pada saat COVID dia depresi, dia lompat dari kondominium yang megah. Lompat jatuh, saudara. Mati. Menyisakan kekayaan 9 triliun, nggak ada yang punya. Akhirnya dikasihkan ke pemerintah. Bukan orang Indonesia, di Eropa. Lompat. Buat apa saudara kekayaannya? Kayaknya kayak gitu loh. 9 triliun loh saudara. Lompat dari kondominiumnya, mati. Berkata aku tidak ada harapan. Aku tidak ada, aku sendiri, aku stres. Lompat. Tuhan itu memperhatikan jiwa kita saudara. Bukan kadang kita berkata, kenapa sih Tuhan tidak pernah kasih harapan? Kok aku sudah berharap ini? Kok tidak datang-datang? Terkadang harapanmu itu cuma memuaskan hawa nafsumu. Dan Tuhan berkata tidak baik nak buat jiwamu. Enggak baik. Dan kadang dia tidak berikan itu saudara. Yang ketiga adalah harapan yang berbahaya untuk kita. Saudara kita ini punya harapan-harapan yang berbahaya saudara. Mungkin saudara tidak berkata, Pak berbahayanya di mana? Saya cuma pengen punya mobil yang bagus. Masa salah sih? Saudara Tuhan itu tahu akan masa depan kita. Pak saya cuma pengen punya anak, kan sederhana. Apakah itu dosa? Enggak dosa. Tapi Tuhan tahu itu ke depan seperti apa. Pak saya kan cuma pengen seorang pasangan. Kenapa belum Tuhan berikan? Karena Tuhan tahu apa yang terjadi di depan saudara. Di Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga. Saudara, waktu saudara punya harapan, gak apa-apa saudara. Tapi kadang harapan itu bisa berbahaya dalam hidup saudara. Dan waktu Tuhan lihat harapan itu berbahaya buat keselamatan jiwamu, kadang dia akan tahan itu saudara dan tidak berikan demi kebaikan kita semua. Karena dia Bapa yang baik.
Saya ini jadi punya sebagai seorang bapak sekarang punya 2 anak. Saya kalau lihat anak-anak saya, kalau minta sesuatu, suatu hari anak saya yang cowok datang, buat apa aku pinjem ini ya, mainannya ya. Nah saya tuh punya mainan pistol-pistolan, memang ada isinya apa peluru itu loh saudara ya. Buat apa nembaki cicak itu loh. Kan banyak cicak di rumah tak tembaki cetar gitu. Susah tuh nangkapnya gitu loh. Dia berkata, Pak aku mau main ini ya. Saya bilang, taruh senjata itu, jangan pernah kau pegang, saya bilang. Lu ngapa? Aku pengen main. Nggak boleh, nanti buat tembak adikmu itu bahaya. Simpen. Saya memikirkan keselamatan, bukan karena saya nggak pengen dia mainan itu. Boleh aja, tapi saya tahu itu berbahaya buat dia dan juga buat adiknya. Saudara, kalau Tuhan itu kan kita punya harapan-harapan, kita nggak tahu saudara. Saudara boleh bebas punya harapan, tapi Tuhan yang paling tahu apakah itu bisa baik buat saudara atau mendatangkan bahaya dalam hidup saudara. Kalau dia berkata tidak saudara, nggak apa-apa. Karena berarti dia sedang memperhatikan jiwa saudara. Dia sedang memperhatikan jangan sampai harapanmu ini membahayakan jiwamu, membuat engkau terhilang. Bisakah saudara hari ini percaya kepadanya? Paulus punya harapan. Dia pengen dibebaskan. Dia berkata, Tuhan, bo ini ambil duri dalam dagingku ini. Capek aku ini, ada kelemahan kayak gini. Ambil Tuhan. Harapannya dia berkata, aku pengen bebas. Free. Dan Tuhan berkata, gak apa-apa Paulus. Anugerahku cukup buat kamu. Dalam kelemahan, anugerahku semakin besar. Nah saudara, apakah itu jadi harapan yang kosong buat Paulus? Enggak. Tuhan berkata memang, itu permintaanmu bahaya Paulus. Kowe kalau tak jawab, diambil itu kelemahan duri dalam daging, gak selamat kamu. Sombong pasti kamu. Jatuh kamu dalam kesombongan, jiwamu bisa hilang. Makanya tetap dikasih berkata, sudahlah cukup anugerahku. Saudara kadang harapan-harapan kita berbahaya untuk keselamatan jiwa kita. Karena itu Tuhan tidak kasih. Tidak apa-apa saudara. Karena dia selalu beri yang lebih baik dalam kehidupan kita. Saya punya harapan dalam hidup saya. Suatu hari saya punya harapan beberapa 5, 8 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu lah. Saya berkata Tuhan, aku gak cukup secara keuangan, duit gini aduh kurang. Saya bilang, Tuhan aku tak buka tempat makan ya. Kebetulan kami keluarga ini semua tukang masak saudara ya. Saya gitu, keluarga saya dulu juga masak. Istri saya juga dari keluarga punya restoran, punya makan. Jadi kita berkata, kita buat tempat makan. Kamu bikin makan apa? Kita bilang kita bikin steak. Wah asik, rumah makan steak saya bilang. Saya mulai searching, saya mulai belajar, kami ikut kursus. Belajar bikin steak, sausnya, dagingnya, cara masaknya gimana kita ikut. Kita berkata yuk kita siapkan, kita belanja, saya belanja mulai sedikit-sedikit. Saya cicil-cicil dulu nih, beli pisaunya, beli ininya. Nanti kita akan sewa rumah, saya lagi nyari hari itu. Sewa rumah, ruko gitu untuk usaha. Saya pikir seperti itu. Sampai suatu malam saya mimpi saudara. Dan Tuhan bilang gini, Michael, aku tidak pernah panggil kamu untuk jadi punya restoran. Aku panggil kamu untuk ngurusin anak-anak. Stop itu ya. Keinginanmu bikin restoran, warung makan. Stop. Saya bilang Tuhan tidak cukup. Aku bisa berkati kamu. Oh ya wis. Saya bilang sama istri saya bangun. Yang gak jadi. Loh kok gak jadi? Bikin rumah makannya. Gak jadi. Aku dapat mimpi dari Tuhan. Tuhan bilang stop. Kamu tidak dipanggil buat ngurusin makanan. Kamu dipanggil untuk ngurusin anak-anak itu loh. Dilayani, dikhotbahi. Bukan untuk ngurusin makanan. Ya wis aku bilang berhenti. Sudah itu barang-barangnya apa ya. Nanti kasih-kasih orang aja lah. Akhirnya saya kasih-kasih buat ini, buat pisau, buat ini. Kasih-kasih orang aja. Kenapa saudara? Karena saya tahu. Ada panggilan, ada harapan-harapan yang kata stop itu bukan dari aku. Itu bukan apa yang aku mau. Tidak usah punya harapan seperti itu. Ya sudah saudara. Kenapa? Suatu hari saya punya impian lagi. Impian cukup lama. Saya suka main bass saudara. Saya bilang Tuhan, aku kalau nanti sudah
punya sudah agak dewasa, saya pengen kerja gitu. Saya pengen punya toko musik, jualan bass. Saya senang banget soal main bass. Saya suka sekali. Saya pengen punya. Suatu hari beberapa setahun lah ya, berapa bulan yang lalu saya bilang, Tuhan aku pengen ya. Mulai ngumpulin sudah beli terus. Beli bass, istri saya marah-marah terus. Wah mau beli bass terus ya? Ya enggak apa-apa. Kan nanti mau persiapan gitu. Masa hidup sekali, bolehlah impian. Ya boleh loh, harapan tercapai. Bolehlah, saya tak beli bass beberapa gitu. Sampai Tuhan bilang begini sama saya. Duh, kamu itu punya toko bass buat apa Michael? Saya bilang, lu buat koleksi. Buat ya simpen-simpen gitu loh Tuhan. Seneng, namanya cowok tuh biasa suka koleksi saudara ya. Jadi saya tuh karena suka satu barang itu ya saya suka koleksi. Jadi beri beberapa gitu. Terus Tuhan bilang, buat apa itu? Saya bilang, lo buat koleksi loh. Saya cuma pengen punya toko bass nanti kan impian saya. Saya bilang, kamu pengen itu jadi apa? Sebenarnya pengen nanti dijual toh Tuhan. Gini. Apa enggak lebih baik kalau kamu jadi punya toko bass yang memberkati gereja-gereja yang enggak punya bass. Wah ini saya repot nih, waduh berarti ngasih ini. Lagi tak toko ini berarti ini gratisan ya, siapa yang mau datang ayo ambil silahkan Pak. Ya kasih, mateng saya bilang. Wah ya enggak gitu juga tuh Tuhan, kalau gini ya masuknya kapan ya kan, kalau beli kasih gitu. Tapi saya bilang ya wis Tuhan, ya mulai dari sini ya sudah. Mulai saudara, ada gereja datang, Pak saya enggak punya bass. Ya wis tak kei satu, ya saya pakai punya saya nih. Satu lagi datang, Pak saya enggak punya bass Pak. Ya wis, saya lihat di gantungan saya kok berkurang ini. Saya punya gantungan di rumah saudara. Itu saya jeleknya itu saudara, suka koleksi itu. Jadi saya kok mulai dari mainan, kok saudara lihat ke SD itu mainan saya semua itu, tak pajang situ. Saya sudah persembahkan semua, saya nggak mau lagi. Di rumah saya masih banyak mainan-mainan. Saudara kasihlah, buat anak-anak bisa lihat lah, buat apa juga saya di rumah gitu, enggak ada yang lihat. Saya itu pagi pulang juga malam enggak tak liatin juga. Bahasanya satu persatu hilang saudara. Tak kasihin gereja-gereja yang butuh. Tapi enggak apa-apa. Saya jadi semangat. Istri saya enggak semangat. Nah kamu jangan berani-berani beli lagi ya. Kamu mau kasih-kasih terus, sebenarnya kok beli-beli lagi lah. Ini mending aku kasih ke aku jadi uangnya. Ya, ini kan buat memberkati orang-orang. Saudara, kadang ada harapan-harapan yang tidak sesuai. Sampai saat ini saya enggak punya toko bass. Tapi minimal saya bisa berkati. Baru 2 gereja. Saya lagi berdoa nanti kok saya tak beli lagi. Ini stoknya lagi berkurang saya bilang gitu. Istri saya belum setuju. Nah, saya berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan menggerakkan. Ya kalau saya enggak bisa loh saudara. Lebih berkuasa dia daripada saya. Saudara punya impian apa hari ini? Sekolah minggu saya punya impian. Saya bilang Tuhan saya pengen lagu-lagu. Saya itu lagu anak-anak soalnya susah banget saudara. Lagu anak-anak kami itu yang sekolah minggu itu. Dulu itu enggak ada lagu-lagu baru, sekarang itu jarang. Kalau lewang dewasa, youth enak ya, lagunya banyak. Anak-anak itu enggak ada saudara. Masih nyanyi lagu King Kong badannya besar gitu. Masih nyanyi lagu yang bingung saudara. Saya bukan pasukan berjalan. Terus pasukan berkuda juga bukan. Pasukan menembak. Saya enggak menembaki musuh. Tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak dor. Yang ditembak siapa? Saya udah bingung tuh, lagu ini membingungkan loh saudara. Saudara Laskar Kristus. Saudara enggak boleh tembak musuh. Tapi siap gerak dor, itu nembak siapa? Jojo koncone dewe, temannya sendiri tembak. Nah saya bilang ini kalau lagu sekolah minggu kayak gini, kapan majunya sekolah minggu? Saya berdoa Tuhan, kalau boleh Tuhan. Saya pengen punya lagu-lagu buat sekolah minggu, kasih hikmat lah. Biarlah buka caranya supaya kami bisa produce, supaya anak-anak itu nyanyi senggena gitu loh. Sekarang kalau nyanyi sudah hidupku menjadi berkat. Mungkin enak toh, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Lah kan anak-anak enak toh nyanyinya gitu. Impian saya, kalau bisa Tuhan ada. Saya punya impian nanti harapan Tuhan kalau boleh.
anak-anak itu menyanyikan di Indonesia, bisa nyanyikan lagu-lagu yang bagus gitu loh saudara, yang penyembahan yang iso api, enak gitu loh. Jangan lagu-lagu yang ya bukan asal-asalan sih ya, tapi aduh agak-agak nggak jelas gitu, mending nyanyi yang bagus gitu loh. Itu impian saya. Sampai suatu hari saya bilang, Tuhan aku pengen orang-orang menyanyikan. Sampai suatu hari saya disuruh ngisi satu retreat. Dan saya berkata sama anak-anak retreat itu dari gereja lain. Saya berkata, hari ini kakak mau ajarin di altar call. Saya bilang, yuk kita angkat tangan, kakak mau ajarin satu lagu baru ya. Lagunya gampang kok, nanti pelan-pelan kita belajar ya. Lagunya seperti ini, ku mau percaya. Langsung anak, loh kak, kami sudah bisa lagunya. Dan mereka nyanyi semua. Ku mau setia mengikut Tuhan sampai akhir. Saya lihat, waduh Tuhan, awan setapak tangan. Harapan ndak harapan kosong. Orang sudah mulai nyanyikan. Saya berdoa nanti pulau-pulau juga mulai menyembah Tuhan anak-anaknya. Pakai lagu ini. Hari ini kita kirim sudah ribuan CD, DVD kita kirim ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Kita akan kirim ke Papua, kita mau kirim ke Sumatera. Saya lagi berdoa suatu kali nanti mungkin ada KKR anak-anak di Kalimantan, di Sumatera. Kita lagi nyanyi, kakak mau ajarin lagu Joel Kids, nyanyi lagu ini. Mereka berkata, kak kami sudah bisa, kami sudah nyanyikan itu. Itu impian saya saudara, suatu hari nanti. Saya nggak tahu seperti apa, saya cuma bawa Tuhan harapanku hanya di dalam Engkau. Saudara hari ini apa harapan saudara? Saudara mau jadi kenyataan? Taruh harapanmu ke Tuhan.